Perkenalkan, kita dari kelompok 3 ingin memperkenalkan podcast kita, yaitu BCT, Bicara Sama Tata. Perkenalkan, nama saya Syarifah Fatimah Zahra. Saya Septiani Mulyanto. Saya Sastra. Saya Nazwa Syafira. Saya Tirta Nabil. Saya Ahmad Fathan Nabil Mili. Oke, stay tune. Bye. Halo teman-teman, jadi hari ini kita kedatangan dua narasumber kita, yaitu Kak Nazwa dan Kak Fatan. Hari ini kita mau membahas mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kalau boleh tahu nih Kak, aku boleh tanya nggak sih kira-kira menurut Kakak nih apa sih definisi guru dan dosen berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005? Menurut saya, kedudukan guru dan dosen sebagai profesi ditegaskan dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang yang saya baca, pekerjaan guru atau dosen itu merupakan pekerjaan profesional yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan, yang memerlukan keahlian dan kecakapan yang memenuhi standar mutu tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Oh oke. Berarti kita udah dapet nih jawaban dari Kak Nazwa dan Kak Fatan ya. Kalau menurut Kak Fatan sendiri nih, apa sih kira-kira tujuan guru dan dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005? Kalau menurut saya, tujuan guru dan dosen, undang-undang ini secara jelas menggarisbawahi bahwa guru dan dosen memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan utama mereka itu ada dua. Satu, mengembangkan potensi peserta didik, dan yang kedua, mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, kalau yang pertama, guru dan dosen dituntut untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar peserta didik dapat mengembangkan seluruh potensinya, baik dalam bidang kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kalau yang kedua, tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru dan dosen berperan aktif dalam mencapai tujuan tersebut dengan mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi kita dengar jawaban dari Kak Fatan ya. Kalau dari Kak Nazwa sendiri nih, kira-kira apa sih tujuan utama guru dan dosen Kak? Kalau menurut saya, mengembangkan potensi peserta didik itu dituntut untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar peserta didik dapat mengembangkan seluruh potensinya, baik dalam bidang kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dan kalau mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu, tujuan pendidikan nasional tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru dan dosen berperan aktif dalam mencapai tujuan tersebut dengan mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, berarti itu dia jawabannya ya Kak. Kalau menurut Kakak sendiri, apa sih peran guru dan dosen sebagai tenaga profesional? Menurut saya, peran guru dan dosen sebagai tenaga profesional itu ada dua. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan, dan yang kedua, menjadi agen perubahan. Menjadi agen perubahan ini diharapkan menjadi agen perubahan dalam masyarakat dengan menyebarkan nilai-nilai positif dan mendorong inovasi. Oke, kalau menurut Kak Fatan sendiri nih, kira-kira apa sih peran guru dan dosen sebagai tenaga profesional gitu? Boleh dibantu Kak? Menurut saya, peran guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Undang-undang ini juga menempatkan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Hal ini berarti mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Guru dan dosen dituntut untuk terus mengembangkan kepotensiannya agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Oke, kalau menurut Kak Fatan nih, kan tadi udah dijawab ya. Aku boleh tanya lagi nggak sih Kak mengenai hak dan kewajiban guru dan dosen gitu? Oke, nah kalau untuk hak dan kewajiban guru dan dosen, nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, hak guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
dinyatakan dalam pasal 14, yakni yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi guru. Nah, yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, yang kelima, sebelum terakhir, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Dan yang terakhir, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Oke, berarti terima kasih ya Kak Fatan udah dibantu jawabannya. Oke, berarti kira-kira kompetensi apa aja sih yang harus dimiliki seorang pendidik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Pasal 8 tahun 2005. Boleh dibantu lagi nih Kak? Oke, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Itu jawabannya. Oke, berarti kita udah dengar nih teman-teman jawaban dari Kak Fatan. Terima kasih banget Kak Fatan sudah membantu jawaban-jawaban yang ada di pikiran saya gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira apa aja sih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dosen terkait perencanaan kinerja guru? Boleh dibantu Kak? Nah, jawabannya adalah undang-undang ini mengatur bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip tersebut antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Itu jawabannya. Oke, berarti harus memiliki jaminan perlindungan hukum ya Kak. Kalau untuk bentuk pemberdayaan profesi guru yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 itu gimana Kak? Nah, jawabannya adalah pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Terima kasih Kak Fatan atas jawabannya. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak tugas guru menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005? Oke, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itu jawaban dari tugas guru menurut UU Nomor 14 tahun 2005. 3 play. Oke, baik Kak Fatan. Terima kasih atas jawabannya. Kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen? Nah, kompetensi profesional penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Itu jawabannya. Menurut Kak Fatan nih, apa sih yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang profesionalisme guru? Nah, yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang profesionalisme guru adalah kedudukan guru menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Guru sebagai tenaga profesional yang berperan ganda selain tugas utamanya sebagai pendidik juga sebagai pengajar, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, fasilitator, mediator, evaluator, pemimpin pembelajar, dan sebagai agen pembaharu. Itu jawabannya. Menurut Kak Fatan sendiri nih, kira-kira kenapa sih guru harus mendapat pelatihan gitu? Apakah biar bisa nanti mengajarnya dengan baik atau gimana? Boleh dibantu Kak? Nah, kemampuan-kemampuan yang baru akan terus berkembang ketika selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Dengan demikian, peningkatan skill dan pengetahuan baru akan membuat guru lebih terlihat profesional
dan mampu merespon dengan cepat perkembangan zaman. Itu yang perlu guru dapatkan dalam sebuah pelatihan. Oke, berarti tadi kita udah dengar jawaban dari Kak Najwa dan Kak Fatan ya, Kak. Nah, menurut kakak-kakak nih, hak dan kewajiban guru dan dosen itu apa aja sih, Kak? Hak dan kewajiban guru dan dosen ini ada 6. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesional. Dan yang terakhir, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan. Stop. Tadi kita udah dengar jawaban dari Kak Fatan dan Kak Najwa nih. Kalau menurut Kak Najwa sendiri nih, kira-kira apa aja sih kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik menurut Undang-Undang tahun 2005 pasal 8? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Kalau menurut Kak Najwa sendiri nih ya, kira-kira apa aja sih yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 terkait dosen dan guru, yaitu perencanaan kinerja guru, Kak? Menurut saya, undang-undang ini mengatur bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip tertentu. Prinsip tersebut antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesional. Kalau menurut Kak Najwa sendiri nih, bagaimana sih bentuk pemberdayaan profesi guru yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005? Kalau untuk pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Oke, Kak Najwa, terima kasih atas jawabannya. Aku boleh tanya lagi nggak sih, Kak, mengenai tugas guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005? Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kalau menurut Kak Najwa sendiri nih, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Kak? Kompetensi profesional penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran serta luas dan mendalam. Kalau menurut Kak Najwa sendiri nih, apa sih yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang profesionalisme guru? Kalau menurut saya, kedudukan guru menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen adalah sebagai tenaga profesional yang berperan ganda selain tugas utamanya sebagai pendidik juga sebagai pengajar, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, fasilitator, mediator, evaluator, pemimpin pembelajaran, dan sebagai agen pembaharu. Kita sudah selesai berbicara dengan Kak Najwa dan Kak Fatan. Kalian boleh tulis nih kesimpulannya apa aja sih di komen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton BCT, Bicara Sama Tata. Bye. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast dari kami. Terima kasih sudah menonton BCT, Bincang Sama Tata. See you. Jangan lupa like, komen,